Salah satu keputusan mereka yang mereka laksanakan secara tegas adalah memberikan hukuman, menyiksa orang-orang yang lemah dari para budak hamba sahaya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya tergambarlah ketika Umayyah bin Khalaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya di awal-awal proses dakwah secara terang-terangan dilaksanakan, maka bertubi-tubi ujian yang didapatkan oleh kaum muslimin. Setelah terang-terangan secara jahriyah dakwah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah dan sekitarnya, maka penolakan-penolakan dilakukan oleh para pembesar dari Quraisy. Lalu mereka berupaya untuk menghalang-halangi dan juga berupaya untuk menghukum orang-orang yang terkhususnya dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap agama nenek moyang mereka. Salah satu keputusan mereka yang mereka laksanakan secara tegas adalah memberikan hukuman, menyiksa orang-orang yang lemah dari para budak hamba sahaya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya tergambarlah ketika Umayyah bin Khalaf, salah satu tokoh Quraisy yang kaya raya, salah satu tokoh Quraisy yang saat itu sangat besar penolakannya terhadap dakwah dari Rasulullah SAW, dakwah dari Islam itu sendiri. Ia memiliki seorang budak yang terkenal tentunya, yang menjadi salah satu awal dari para sahabat Rasulullah SAW yang beriman dan masuk ke dalam agama Islam, yaitu Bilal bin Abi Rabah. Kita tahu Bilal bin Abi Rabah adalah seorang budak hamba sahaya berkulit hitam, sehingga dianggap rendah, dianggap tidak ada nilainya dalam kacamata orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ketika ia menyatakan keislamannya, Allah muliakan ia dengan hidayah, Allah muliakan ia dengan kekuatan akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Umayyah bin Khalaf bersama dengan orang-orang Quraisy lainnya membuat keputusan untuk menyiksa, membuat keputusan untuk menjatuhkan sanksi hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang beriman, dan diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Tetapi keteguhan iman dari Bilal bin Rabah sangat amat kuat, dan ini tergambarkan ketika Umayyah bin Khalaf saat itu membuat siksaan-siksaan yang sangat luar biasa mengerikan. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang sangat besar dan panas, lalu puncaknya dicambuk. Pada akhirnya hal itu dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, dan ia merasa perkara itu menjadi sia-sia. Karena setiap kali siksaan itu dilakukan, setiap kali cambukan itu dilaksanakan, Bilal bin Rabah tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat senang dan menjadi tujuan utama dari Umayyah bin Khalaf dan orang-orang Quraisy yang ada. Tetapi ia justru semakin mengikrarkan tauhidnya dengan mengucapkan ahad, 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 sehingga hampir putus asa Umayyah bin Khalaf. Sampai pada akhirnya ia melihat banyak sekali anak-anak muda Quraisy yang saat itu sedang berkumpul. Lalu dia memiliki ide yang lebih jahat lagi. Dia panggil anak-anak muda tersebut. Dia memberikan janji untuk memberikan bayaran yang besar kepada mereka dengan tugas mereka membawa keliling kuda yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, yang ternyata kuda tersebut telah terikat kepadanya tali yang sangat kuat dan kasar, dan tali itu sudah tersambung kepada lehernya Bilal bin Rabah. Lalu tentu saja anak-anak muda tadi mengikuti secara bergantian, mereka mengendarakan kuda tersebut, lalu membawa kuda tersebut yang ternyata tentunya di lembah yang sangat panas, di waktu yang sangat amat terik, ditambah lagi kerikil-kerikil yang sangat tajam. Bilal bin Rabah tidak memakai pakaian, tidak memakai baju saat itu, bertelanjang dada. Lalu terikatlah di lehernya tali yang sangat keras, sehingga tangannya harus memegang tali tersebut agar lehernya tidak tercekik, dan kuda tadi dibawa jalan dengan
daya yang sangat cepat oleh anak-anak muda tadi secara bergantian, dan itu sangat membahagiakan hati dari Umayyah bin Khalaf tentunya. Tetapi kembali keimanan dari Bilal bin Rabah semakin tampak dari lisannya, semakin kuat ujian tersebut, tetapi lisannya tetap mengucapkan apa yang benar-benar ada di dalam hatinya, yaitu ahad, ahad, ahad. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, sampailah berita penyiksaan tersebut pada telinga dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mendengar hal itu, maka Abu Bakar bergegas langsung menuju tempat di mana Bilal bin Rabah disiksa, di mana Bilal bin Rabah diuji secara fisiknya akan keimanan, tetapi tidaklah menodai keimanan di dalam hatinya, karena lisannya menggambarkan betapa kuatnya keimanan itu, betapa tulusnya dia mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang menggetarkan hati-hati musuh-musuh dari Islam saat itu, yaitu ahad. Maka Bilal bin Rabah saat itu dimuliakan oleh Allah dengan diberikan pertolongan berupa hadirnya Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk segera membeli dan memerdekakan Bilal bin Rabah. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, Umayyah bin Khalaf karena memang sudah merasa putus asa, dia justru merasa ini waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan, karena memang ia tahu betul Abu Bakar mempunyai harta yang melimpah, kekayaan yang banyak, ya, dan dia dapat menjual Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat tinggi. Perlu diketahui bahwa di zaman itu budak hamba sahaya kulit gelap atau kulit hitam itu harganya sangat amat murah, yang puncak nilainya hanya sekitar setengah ukiah atau setengah kantong emas. Nah, itu disampaikan, yang satu kantong emasnya sebesar 33 gram emas. Maka hanya setengah dari itu saja, bahkan lebih kurang dari itu. Sedangkan budak-budak hamba sahaya yang lainnya nilainya tidak melebihi 2 ukiah emas atau 2 kantong emas, yang sekitar menjadi 66 gram emas. Tetapi Umayyah bin Khalaf mengetahui kondisi tersebut. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, saya tidak akan melepas budak ini, ya, kurang dari 9 ukiah emas, 9 kantong emas. Harga yang sangat fantastis saat itu untuk seorang budak kulit hitam yang secara tradisi mereka anggap ada banyak kekurangan. Tetapi Abu Bakar tanpa menawar, Abu Bakar dengan kesungguhannya dia langsung membayar 9 ukiah emas tanpa ada rasa ragu di dalam hatinya untuk membebaskan seorang yang telah Allah bebaskan hatinya dari kekufuran, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, apa yang terjadi? Justru Umayyah bin Khalaf bingung. Justru Umayyah bin Khalaf tidak menyangka bahwa Abu Bakar justru memberikan 9 kantong emas, 9 ukiah emas tanpa menawar. Lalu dia mengatakan dengan nada mengejek Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seandainya engkau tawar budak kulit hitam ini dengan harga yang kurang dari setengah ukiah emas, saya berikan kepadamu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq justru memuliakan hamba yang telah Allah muliakan, yaitu Bilal bin Rabah, dengan mengucapkan kata-kata, wahai Umayyah, seandainya engkau naikkan 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat harga dari Bilal bin Rabah, saya bayar tanpa saya menawar. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pujian kepada sikap dari 2 orang yang beriman, tentunya Bilal bin Rabah, dan Allah secara khusus memberikan apresiasi dan pujian untuk sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang membebaskan Bilal bin Rabah, dan tentu para budak-budak hamba-hamba sahaya yang lainnya. Allah kekalkan pahala dan kebaikan serta kisah tersebut dengan diturunkannya ayat Al-Quran dari surat Al-Lail yang menyampaikan, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang memberi, wattaqa, dia memberi dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan dasar dia melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang membuat Allah murka akannya. Amma man a'ta wattaqa. Lalu selanjutnya wasaddaqa bil husna, dia meyakini akan balasan terbaik. Dia meyakini dan mengimani bahwa akan ada balasan terbaik hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik.
maka Allah berikan jaminan untuknya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan yang memudahkannya untuk mendapatkan ridho dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat wakaf sukses yang dicintai Allah, tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan. Tentu kita tidak dapat mengulang apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar untuk Bilal bin Rabah dan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya. Tetapi kita juga dapat untuk meraih keutamaan yang diraih oleh dua sahabat yang beriman ini. Karena terkadang kita seharusnya memahami bahwa setelah ketaatan yang kita lakukan, setelah kebaikan amal saleh yang kita laksanakan, akan ada ujian. Maka seharusnya kita berupaya memahami bahwa upaya kita untuk memuliakan diri kita adalah dengan berupaya memuliakan sesama kita, dengan berupaya meringankan beban mereka, dengan berupaya untuk memberi atas dasar ketakwaan, atas dasar keimanan, atas dasar keyakinan bahwasanya ada jalan kemudahan yang pasti akan Allah berikan untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Semoga Allah memuliakan sahabat-sahabat wakaf sukses semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.